Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Alki semuanya dimanapun berada, jumpa lagi dengan kami di sini Alki Podcast. Baik Sobat Alki, di edisi kali ini Bu Lis, saya tidak sendiri, tapi sekarang sedang ditemani oleh seseorang. Seseorang ini cukup inspiratif, insya Allah untuk kita semua, dan juga beliau ini sudah sepertinya cukup akrab di Al-Haraki. Bagi ayah bunda dan Sobat Alki semua, teman-teman yang pernah dan tahu di SMP IT Al-Haraki, salah satu unit yang ada di Sekolah Islam Terpadu, insya Allah kenal dengan beliau. Siapa lagi? Ini dia, Bapak Novel. Assalamualaikum Pak Novel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lis. Oke, apa kabarnya Pak Novel? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat ya. Gimana Bu Lis, sehat juga? Sehat. Pak Novel, kita ceritanya hari ini bincang-bincang santai nih Pak Novel ya. Jadi saya tuh tertarik banget pengen bahas bersama Pak Novel tentang self improvement. Menarik nih temanya. Menarik, ya. Agak ke bahasa Inggrisan gitu ya. Kalau Pak Novel sendiri self improvement itu menurut Pak Novel apa sih? Kalau di bahasa Indonesia mungkin pengembangan diri kali pengembangan ya. Diri pengembangan ya. diri ya. Okay. Self improvement ini ya karena pengembangan diri tadi berarti intinya kita melakukan perubahan ya ke arah yang lebih baik. Gitu loh. Kalau dibilang perubahan ke arah sempurna, kita ini nggak ada yang sempurna, tapi kita selalu bisa jadi yang lebih baik. Gitu. Nah, cuma memang kalau untuk ngomongin self improvement nih Bu Lis gitu ya sama Sobat Alki nih, kita perlu tahu nih diri kita dulu nih. Maka sebenarnya sebelum self improvement kita perlu self awareness dulu. Self awareness. Iya, Catat gitu. ya Sobat Alki ya. Ya, jadi berarti kalau self improvement itu kita bicara kita ini ingin besok lebih baik daripada yang sekarang, betul. Gitu ya. Sederhananya begitu ya Pak Betul. Novel ya. Terus bicara tentang self improvement itu sendiri, menurut Pak Novel penting nggak sih buat kita, buat Novel, buat kita penting banget punya itu? Menurut Pak Novel gimana? Atau enggak juga nggak apa-apa, santai aja, let it flow atau gimana? Penting banget sih sebenarnya kalau dibilang penting apa enggak, penting banget. Karena apa? Karena bahkan anak-anak kecil sendiri atau bayi gitu ya, mereka kan selalu berkembang kan. Nggak mungkin dong orang tuanya pengen anaknya nggak ada berkembang sama sekali. Berarti secara natural sebenarnya kita ini makhluk yang sudah Allah setting gitu ya, untuk terus berkembang. Betul. Dan kenapa ini jadi penting banget? Karena ternyata kita kan hidup waktunya maju nih. Timeline kita maju, nggak pernah mundur. Kita nggak pernah kita tidak pernah bisa memperbaiki masa lalu, tapi kita selalu bisa memperbaiki cara kita untuk ke depan. Gitu ya. Jadi yang terpenting adalah memang kita harus tahu dulu diri kita seperti apa, terus kemudian kita catat gitu ya hal-hal yang memang bisa kita lakukan perbaikan. Gitu. Yang paling gampang simpel deh, contohnya komunikasi. Komunikasi ini termasuk self improvement yang gampang-gampang susah gitu loh. Setuju. Betul. Karena kadang basicnya tuh dari orangnya gitu kan, dari objeknya nih. Kadang kita sama temen kalau udah kesel males banget nggak sih memperbaiki komunikasi, padahal kita sebenarnya selalu bisa untuk akrab kembali, kita tetap bersilaturahmi gitu kan, tetap mendapatkan keberkahan dengan persaudaraan lewat komunikasi yang baik gitu. Terus bicara tadi penting banget self improvement untuk kita masing-masing kita ini punya ya Pak Novel ya. Nah Pak Novel sendiri kan nih sekarang di Al-Haraki nih ya. Jadi di Al-Haraki kita bicara lingkungan bekerja. Nah itu udah pasti udah banyak banget pengaruhnya, itu lingkungan Al-Haraki lebih banyak yang kita berada kan di situ kan. Kalau menurut Pak Novel ada pengaruhnya nggak sih self improvement yang tadi kita sudah bangun dari self awareness itu dengan tempat kita bekerja, lingkungan kita bekerja? Iya, sebenarnya pasti dong ada pengaruhnya. Dan sebenarnya sebelum ke self improvement ini kan lebih ke hal-hal yang memang tidak terpengaruh besar dari dunia luar nih. Kayaknya banyak di dalam diri kita tadi ya, kayak keinginan mau belajar gitu kan, segala macam, rajin segala macam itu kan juga termasuk disiplin, manajemen waktu itu kan termasuk self improvement. Nah, kita nih kalau di lembaga atau di tempat kerja kan kita punya namanya tuh supervisi, ya nggak sih? Dan berangkat dari supervisi itu sebenarnya kita dibimbing untuk selalu self improvement. Dan yang menarik di Al-Haraki selama sepanjang saya di sini ya, supervisi ini bentuknya tidak otokratis gitu loh. Jadi selalu ada diskusi setelah supervisi, ada refleksi, ada hal-hal yang akhirnya ditawarkan kayak bisa ditanggapi juga, betul. Jadi betul, misalnya gini, Pak Novel ini sepertinya kurang menarik gitu kan. Kira-kira gimana ya caranya supaya jadi lebih menarik? Nah, karena kita dikasih ruang diskusi, akhirnya kita bisa menentukan kalau hal yang bisa kita lakukan untuk bisa improve gitu loh. Benar-benar.
Berarti lingkungan bekerja dengan self improvement sebenarnya untuk orang-orang dewasa ya, Betul. seperti kita yang sudah bekerja ini luar biasa berpengaruh ya Pak Novel ya. Kalau gitu Pak Novel boleh nggak diceritain sedikit nih, kira-kira lingkungan bekerja Pak Novel sekarang ya, berarti di Al-Haraki nih ya, kita bicara Al-Haraki, sebenarnya cukup support kita untuk bisa tadi kita punya self improvement nggak? Ya pasti. Atau semuanya benar-benar harus dari kita, atau dengan lingkungan kita sekarang nih berada di Al-Haraki sebenarnya supportnya luar biasa atau kayak gimana itu? Jadi memang yang terpenting lagi untuk bisa self improvement ya, kita perlu banget circle nih yang suportif ya, lingkungan yang benar-benar mendukung kita untuk bisa self improvement. Jadi nggak cuma sekedar dikte kita harus bagaimana, tapi juga kita diberi ruang kreatif ya, diberi ruang kesempatan untuk mengeluarkan ide-ide. Nah di Al-Haraki ini banyak sekali kesempatan seperti itu. Contohnya apa Novel? Kayak misalnya gini, ada beberapa hal nih ya. Contoh kayak sekarang nih kita sudah kerjasama dengan beberapa lembaga nih di SIT Al-Haraki. Salah satunya adalah dengan Dugi untuk penyediaan sarana belajar Chromebook dan Google for Education. Nah ini guru-guru juga dikasih kesempatan untuk improve skillnya mereka di penggunaan Google Workspace. Ya itu kita dikasih Google Certification Educator. Terus karena juga ketua yayasan kita nih suka sekali dengan pramuka, ini tidak seperti sekolah-sekolah yang dulu saya belajar gitu ya. Saya dulu pernah belajar di SD, SMP dan SMA. Ini pramukanya biasa aja. Di Al-Haraki ini concernnya ketua yayasan sangat luar biasa, sehingga teman-teman tuh yang suka dengan pramuka ini bisa banget mengembangkan potensinya di sini. Oh, wait. Berarti kalau tadi misalnya, semisal kita nggak terlalu passion kita ada di dunia digital seperti yang tadi Pak Novel sampaikan tuh, yang sertifikat Google for Education, kita bisa milih ya, kita punya kesempatan yang lain, jadi nggak mesti kita di situ nggak suka tapi kita harus atau gimana, kita dikasih kesempatan benar-benar lain. Kesempatannya tuh dia banyak banget di sini. Dan kalau misalnya tadi ya di bidang digital, karena digital ini kan sekarang sudah menjadi keharusan, jadi kebutuhan. Makanya memang semua pihak nih termasuk guru-guru ya, ya yang paling penting guru-guru itu memang harus banget belajar tentang hal tersebut. Dan ini tidak hanya diminta untuk bisa, tapi kita dikasih kesempatan pelatihan, terus kemudian tadi ya sertifikasi, artinya kita benar-benar divalidasi keahlian kita. Nah tadi kalau di bidang pramuka misalkan ada guru-guru yang memang suka kegiatan outdoor, kegiatan membimbing siswa dalam kepemimpinan. Ini tuh dilewat kegiatan pramuka juga disupport juga seperti itu. Guru-guru Al-Quran mungkin di bidang agama juga bisa ya Pak Novel? Di bidang Al-Quran sendiri kan kita punya Haraki Quran Center nih di SIT Al-Haraki. Jadi kelompok guru Quran ini punya satu komunitas sendiri yang dia selalu improve nih. Jadi mulai dari metode dan lain sebagainya sampai mungkin secara detail pengajarannya bagaimana sih Al-Quran bisa lebih baik. Jadi ingat saya Pak Novel. Jadi dulu itu kita sempat yang namanya program Quran itu kan masih menginduk ya kan, menginduk keluar. Betul. Tapi seiring waktu akhirnya kita dikasih kesempatan nih tim guru Al-Qur'annya gimana kita bisa meng-create sendiri yang fleksibel untuk anak-anak tapi juga kualitasnya tetap baik gitu ya Pak Novel. Betul. Jadi artinya tuh potensi teman-teman guru Quran sendiri dikeluarin, betul, dan gitu dan akhirnya kita punya satu istilahnya branding sendiri nih, ada Haraki Quran Center. Gitu ya Pak Novel. Ternyata kita bisa ya. Betul. Gitu. Dulu mungkin kan kita nginduk ke sana misalnya gitu. Jadi kita bisa gitu kan. Nyusun metode Al-Qur'an sendiri gitu. Ternyata kita bisa ya Pak Novel ya. Sebenarnya kenapa bisa itu balik lagi ke self awareness sebenarnya, karena akhirnya teman-teman guru ini di lapangan yang sudah ngajar bertahun-tahun nih Bu Lis, ini bertemu dengan ratusan anak siswa, mereka kan ketemu banyak model bocah nih ya, dari yang cepat banget sampai yang luar biasa sampai jenius gitu ya. Nah akhirnya bisa menentukan metode sendiri gitu kan, yang akhirnya nih secara khusus ini spesial banget cuma ada di Al-Haraki gitu. Dan percaya banget kalau misalnya guru-guru Quran ini sudah sangat dengan hati banget gitu loh, masuk ke dalam ya? Betul. Berarti guru-guru yang ada di Al-Haraki termasuk kita ya Pak Novel ya, berarti memang di Al-Haraki ini kesempatan dan support untuk kita bisa berkembang luar biasa ada di sisi apapun ya, di bidang manapun ya, nggak hanya 1, 2, 3 sisi ya, tapi ternyata dia bisanya ini, itu kita di upgrade gitu ya. Alhamdulillah, keren. Bahkan sebenarnya pelatihan di luar yang SIT Al-Haraki lakukan ya kita bisa ajukan proposal ya, gitu kan. Jadi ya. Betul. Jadi kayak misalnya waktu itu ada laboran. Laboran itu kan tenaga laboratorium. Jadi
SIT Al Haraki tidak punya program itu untuk improve, tapi akhirnya kita mengajukan program tersebut dan diberi kesempatan gitu kan untuk kita berangkat ke Bandung, waktu itu Bandung apa Jogja ya, salah satu laboran di SMP yang akhirnya laboran kita tersertifikasi secara nasional gitu kan, dan artinya benar-benar tidak jadi hanya terbuka sangat sekali gitu kan, dan memberi kesempatan buat kita untuk berkembang. betul. Enggak fanatik atau apa di satu bidang, Betul, tapi betul. ya yang kita mau, yang kita bisa, passion kita itu insya Allah selalu Iya, akan betul. berusaha difasilitasi. Baik Pak Novel, ngomong-ngomong self improvement, tadi kan guru-gurunya udah banyak tuh Benar. dikasih kesempatan untuk berkembang dari arah bidang manapun gitu ya. Berarti kan kebayangnya nih guru-gurunya keren-keren nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu ya. Nah, kalau bicara ke anak-anak nih, ada korelasinya nggak sih si self improvement itu? Self improvement yang ada di guru Yang ke ada di guru anak-anak. ke anak-anak, Oke. betul. Pasti ada korelasinya karena setiap saat kita improving gitu ya, setiap saat juga kita bisa tularkan semangat itu ke anak-anak, dan sebenarnya juga anak-anak Terasa ya, betul. ini kita ya, semangat Terasa kita tuh semangat kita tertular untuk gitu terus menjadi lebih baik, dan karena memang kan kayaknya hampir di setiap kelas-kelas ini kita selalu menggaungkan, ayo nak jadi lebih baik lagi yuk. Kita nggak pernah bilang ayo nilainya 100. Ya, Nah, di Al Haraki itu sepakat. tidak pernah memberikan standar yang Menjunjung tinggi kesempurnaan nilai. gitu kan. Jadi ayo, kalau kemarin kita dapat nilai 7, kita coba yuk bisa nggak dapat 8. Nah, menarik gitu. nih, berarti bicara kita dengan nilai, ya nilai itu berjalan kan, betul. berjalan saja mengikuti. Tapi ternyata Al Haraki ini yang saya tahu concern dengan karakter nih, Iya. Pak Novel. Nah, ada hubungannya nggak tuh si program karakter Al Haraki, kemudian self improvement yang tadi kita bahas, gitu ya, kemudian akhirnya sampai implikasinya di anak-anak. Di anak-anak, benar. Jadi alhamdulillahnya juga sebelum tahun-tahun terakhir ini kita sebenarnya sudah ada implementasi pendidikan karakter di SIT Al Haraki lewat Namanya apa Pak Novel? kalau dulu belum ada nama-namanya nih. Bener. Dulu memang masuk terintegrasi dalam setiap kelas, terintegrasi dalam pembelajaran, dalam setiap program-program kegiatan itu sudah ada karakternya, mulai dari kepemimpinan, terus kemudian kejujuran, ya, disiplin dan lain sebagainya. Sampai kemudian akhirnya SIT Al Haraki ini berinovasi, bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang akhirnya bisa memetakan apa sih pendidikan karakter yang harus ditanamkan ke anak-anak. Oh iya, kita ada 8 karakter siswa Ya, itu jadi ya, Pak Novel, salah ya? satunya adalah dirumuskannya 8 karakter siswa dan 7 karakter guru. Nah, perumusan ini sendiri juga artinya kan memberikan gambaran ke kita apa nih yang goal yang mau kita capai gitu kan. Kita 8 karakter siswa ini ternyata menjadi basic pengajaran kita juga, anak-anak harus punya 8 karakter ini. Nah, 8 karakternya tuh apa aja? Itu bisa banget nanti cek di websitenya ya. Sobat Aki, cek website kami. Cek websitenya ya di alharaki.sch.id. Ada 8 karakter siswa, ada 7 karakter guru, Betul. ada lagi Nah, implementasi. ketika kita Leader akhirnya ini. ketika akhirnya kerjasama dengan satu lembaga yaitu Dunamis, kita masuk ke program Leader in Me. Leader in Me ini sebenarnya Sama aja kayak self improvement ya. sebenarnya sama sebenarnya aja gitu, sama aja. Jadi bahkan dari 8 karakter itu sendiri sebenarnya sudah self improvement kan. Kayak udah misalnya ini mencakup. ada satu salah satunya apa sih? Salah satu habit. Salah satu habit bukan proaktif, yang di 8 karakter siswa. berkompetensi unggul. Berkompetensi unggul ini kan secara kompetensi nih gitu kan. Nah, ini kan berarti kita ada, kalau kita bilang kata unggul, kan unggul itu enggak 100. Ya nggak sih? Unggul itu adalah yang terbaik versi kita. diri kita. Betul. Nah, ini yang bagus banget tuh di Al Haraki ini berusaha mengeluarkan, dikeluarin semuanya supaya keluar yang terbaik. Kita semaksimal mungkin Betul, untuk jadi versi terbaik kita sendiri. Betul. Gitu Jadi ya. bukan apakah angkanya harus 100, harus 1000, harus 500, enggak, tapi terbaiknya versi kamu gimana gitu kan. Selain di 8 karakter siswa, 7 karakter guru, Leader in Me. Leader in Me, betul. Kemudian kita juga punya organisasi Ya. pembiasan kepemimpinan diri juga Benar, ya Pak Novel ya. benar. Nah, itu gimana tuh kalau Kalau di Al Haraki kelas ini di anak-anak. SD aja udah ada organisasi kan. Iya, Dulu benar-benar. zaman saya SD nggak ada organisasi ya. Sama. Adanya main-main aja kiri kanan. Ini udah diajarin organisasi loh gitu kan. Organisasinya udah gitu kece-kece lagi, ada Bintang Alki, ini namanya juga bintang ya. Ini mungkin kalau di SMP mirip OSIS ya. mirip OSIS? Nah, Bintang Alki ini mewadahi banyak sekali kegiatan siswa juga gitu ya. Jadi menjadi media teman-teman di SD gitu kan. Sekarang untuk ada 3 divisinya. Ada Bintang 3 divisi Alki, malah. iya.
Ada divisi penghijauan Pak Novel, Mm-mm. terus kemudian divisi agama, kemudian satu lagi dia budaya. Oke. Iya, tadi sih self improvement lagi balik-baliknya kalau Iya, budaya itu kan. betul. keren. Terus kemudian juga kan ada organisasi Dokcil ya. Betul, Dokcil nih kecil. buat anak-anak yang memang punya concern di bidang Iya, kesehatan, iya, terus seneng gitu seneng ya. banget sama hal-hal yang aku nggak suka ngeliat orang yang sakit misalnya Iya. gitu. Atau malah ada loh, saya Terpanggil. pernah kemarin tuh hasil observasi dengan calon siswa di SMP juga, itu ada yang cita-citanya tuh mau jadi dokter, yang sebenarnya itu kan cita-cita yang pada umumnya ya. Klasik Tapi gitu ya. ketika alasannya itu keluar dari hati, itu tuh bikin kita terharu karena dia alasannya, Apa saya katanya? pengen nyembuhin orang tuanya yang sakit. Ya ampun, itu kan rasanya kita ini punya Iya, cita-cita iya, iya. semulia ini gitu loh. Dan mudah-mudahan sih kita bisa menjadi tempat terbaik gitu ya untuk Iya. anak-anak yang memang punya cita-cita ke arah Kita sana. bisa jadi fasilitator Betul. untuk mereka. Selain ya. itu, ya benar dua ya, ada dua Dokcil, organisasi, satu Dokcil, lagi satu lagi sama Pasus. si Pasus, betul. Nah, ini semua ada kelanjutannya di SMP. Jadi di SMP kalau Bintang Alki, di SD-nya Bintang Alki, di SMP itu ada namanya BES ya, Badan Eksekutif Siswa Terpadu. Sama, ini juga modelannya mirip seperti OSIS gitu kan, banyak sekali kegiatan yang digagas sama teman-teman SMP. Nah, terus kemudian kalau Dokcil mungkin pengen lanjutin ke ini nih, ke SMP gitu kan. Kira-kira Dokcilnya ada nggak ya sarananya? Ternyata ada gitu kan. Kita Namanya kerja apa, Pak sama Novel? apa sih namanya tuh, KKR ya. KKR itu bener. tuh kader kesehatan remaja. Jadi Oke. kalau ditanya ini seperti apa, mirip dengan PMR. PMR Ini zaman beda dulu beda ya. lembaga pusatnya. Dulu waktu di SMA saya tuh namanya BSMR. Jadi Bulan Sabit Merah Remaja. Masya Allah. Nah, Bulan Sabit Merah Remaja ini di Jawabannya bawah, ada PMR deh. iya di bawah Mercy. Jadi memang beda lembaga. Beda Jadi dia di bawah lembaga. Mercy, kalau PMR di bawah PMI, nah KKR ini di bawah Puskesmas. Jadi langsung sama Dinas Iya. Kesehatan Karena kita Kota. juga kerja sama Puskesmas ya. Betul. Jadi Baik. hanya beda lembaganya Beda saja, lembaga. sebenarnya tujuannya semuanya sama, untuk mengkader anak-anak nih bisa lebih fokus ke hal-hal yang berbau kesehatan. Satu lagi? Gitu. Ada Pasus Pasus juga sama sama ya. MPS. Oh, Nah, MPS bedanya ya, ada lupa. MPS ini anak-anak diajarin untuk menjadi supervisor. Jadi MPS ini sifatnya dia mengawasi kegiatan-kegiatan dari organisasi lain. Jadi program-program MPS itu bentuknya lebih banyak pengawasan. Oh gitu. Gitu. Jadi dia ketika setingkat lebih di atasnya yang punya tadi atau satu sebenarnya level ya? kalau dibilang lebih tinggi sih enggak. Mereka tetap satu sama level. ya. Cuma bedanya mereka kayak memastikan semua program di organisasi lain berjalan dengan baik. Misal Pasus punya program latihan nih gitu kan, latihan pramuka. Latihan rutin, Nah, si gabungan. MPS ini dia punya wewenang untuk memastikan kalau program yang kemarin sudah dibuat ini berjalan dengan baik gitu. Jadi artinya teman-teman di organisasi dibantu evaluasinya lewat MPS. Berarti dalam arti kata ini sebenarnya kalau ngomongin self improvement nggak bicara personal aja, nggak Benar. bicara guru doang, nggak tapi sudah ngomongin ke siapa, semuanya udah ke ya. semua ya. Bahkan program-program di Al-Haraki secara tidak langsung sebetulnya itu sudah membentuk orang-orang yang ada di dalamnya untuk punya self improvement ya. Betul. Jadi sebenarnya yang kita yang males-malesan, yang agak-agak let it flow banget gitu, secara otomatis ini ya akan terbentuk juga ya dengan program kanan Balik kiri lagi, depan belakang betul. gitu. Balik lagi tadi ya ke masalah circle ya. Ketika ternyata circle-nya suportif, dan nggak cuma suportif tapi juga ngajak gitu loh. Jadi akhirnya mau nggak mau teman-teman yang mungkin awalnya kesulitan, betul, saja. kesulitan untuk Mengembangkan mengembangkan diri. Nah, dengan ini akhirnya dengan banyak program yang ada di SIT Al-Haraki bisa jadi kesempatan mereka untuk nyoba hal baru, nyoba hal-hal yang sebelumnya mungkin mereka masih takut gitu kan. Mereka harus bicara depan publik misalnya gitu. Oke. Nah, teman-teman, sobat Aki semuanya, saya jadi gini nih, kalau kebayang kita nih di usia-usia kita aja ngerasa circle ini penting banget untuk self improvement. Ngebayangin anak-anak kita nih yang masih usia-usia muda udah berada di dalam circle tersebut. Betul. Itu keren banget kan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan itu nggak kebayang mereka bisa punya kesempatan besar untuk jadi orang besar gitu. Dan kayaknya itu nggak cuman endingnya targetnya jadi orang besar sukses, tapi juga harus bahagia. Benar. Gitu ya Pak Novel ya. Betul. Karena kan sebenarnya tujuan akhirnya itu kan kalau manusia ya, kita kan ingin hidup di dunia ini kan bahagia, nggak cuma sukses, banyak orang sukses tapi belum tentu bahagia. belum tentu bahagia. Tapi insya Allah ya, circle-nya anak-anak ini karena mereka merasa disupport dari passionnya masing-masing, betul. pastinya ketika mereka mencapai
pencapaian sesuatu pencapaian karena dengan diraih dengan bahagia gitu Iya, ya Pak betul Novel. banget. Dan Oke. sebenarnya satu bullies yang paling penting nih dari self improvement Iya. ya. Dari semua hal tentang self improvement sebenarnya kuncinya cuma ada satu, Apa tuh? yaitu kemauan. Jadi kita ngomongin soal self improvement sampai berjilid-jilid, misalkan sampai berjam-jam dengerin podcast kayak kita nih Iya, sekarang, bener. tapi ternyata nggak ada kemauan. Nah, makanya kenapa tadi bilang self awareness ini perlu, karena untuk menentukan goal. Jadi mereka nih anak-anak kita harus tahu ngapain sih kerja di sini? Dan Apakah yang- cuma benar-benar. sekedar dan kita cuma sebenarnya nggak bekerja perlu gitu kan? insecurean gara-gara kita capek membandingkan diri kita dengan orang lain. Iya. Jadi ketika kita sedang berpikir gitu, balik lagi langsung kita Iya. ingat diri kita yang kemarin dengan yang sekarang, bukan kita membandingkan diri kita dengan Betul. orang lain. Karena Dan pasti tinggal- akan capek ya Pak iya. Novel ya. Dan tinggal itu memunculkan tadi maunya gitu loh. Sebenarnya kalau kita mau nih, mau ngapain aja juga di Al Haraki mah bisa. Mau Karena sebenarnya udah dapet. Iya, udah ada. karena sebenarnya udah ada tersedia. nih program-programnya udah ada. Jadi kadang mungkin kalau yang di luar Al Haraki ya suka nanya ini apa? Pengen Aku ini, pengennya pengen gini itu. nih, pengen ini, pengen itu. Emang sekolahnya bisa Iya, misalnya tapi gitu kan? nggak bisa gitu ya. Coba dulu datang, gitu kan? Tanya, masuk, dan kadang sebenarnya di teman-teman nggak cuma siswa ya, tapi juga guru. Yang tantangan terberat adalah menjadi konsisten dan komitmen. Itu yang berat Itu banget. kayak di mana-mana ya. Bener, tapi dengan lingkungan yang mendukung, ini kita mau nggak mau kayak Terjaga. iya, tiba-tiba nih lagi down nih semangatnya nih. Iman Terus kan naik doang. iya, tiba-tiba ngelihat teman-teman yang lain misalnya anak organisasi juga yang kok dia semangat banget ya. Oke deh, ikut semangat juga deh gitu kan. Oh iya, ini kita lagi bikin acaranya buat kita semua. Nggak cuma buat aku, nggak cuma buat mereka, nggak cuma buat yayasan, tapi ini buat kita semua gitu kan. Contoh kayak kita setiap tahun tuh ada acara Haraki Cup nih teman-teman. Haraki Cup nih acara gede banget dan kita mengundang tuh sekolah-sekolah hampir di Sekarang ketuanya siapa? sekarang ketuanya siapa namanya? Pak Bagas. Oh, Pak Bagas. Iya, ketuanya Pak Ade Bagas. Ya berarti boleh lah tuh kontak-kontak Pak Bagas untuk bisa join di Haraki Cup tahun ini. Cari tahu tentang Haraki Cup tahun ini karena banyak banget kesempatan manfaatnya, di Haraki Cup, betul. betul. Dan bisa mengenal kita lebih jauh sebenarnya. Oke. Jadi kalau yang selama ini teman-teman di luar Haraki itu masih bingung Haraki itu kayak gimana sih? Nah, boleh banget deh. Terus Join. Iya, kayak kita cerita-cerita kayak gitu bener apa enggak sih ya? Ya, Benar. silakan dirasakan sendiri ya Iya. nanti ya. Karena kan tadi kita bisa cerita, tapi mudah-mudahan cerita kita bisa menginspirasi ya Pak Betul. Novel ya. Satu statement dong tentang self improvement sebelum kita tutup podcast kita pada Sebenarnya ada satu lagi nih. Jadi apa tuh, kemauan? tadi kan kita sudah self awareness nih, Benar. yang membuat kita jadi mau gitu kan. Terus kemudian self improvement ini adalah program panjang sepanjang hayat Sepanjang ya. hayat. Yang terakhir yang paling penting adalah self acceptance, apa itu Pak? penerimaan diri. Oke. Jadi kalau kita sudah improve nih, terus nggak menerima, nggak akan kelar. Nggak puas. Jadi tidak akan pernah puas dengan apa yang kita lakukan. Padahal sebenarnya kita sudah lebih baik. Jadi kita nggak mencintai diri kita sendiri jatuhnya. Nah, betul. Oke. Jadi terkait dengan tadi ya statement terakhir untuk self improvement, intinya adalah kita mau. Tahu Gitu aja. ukuran kita, Tahu tahu ukuran kita, kapasitas kita, betul. tahu bagaimana cara upgrade. Setelah itu Menerima kondisi kita. kondisi kita. Betul. Itu Bulis. Oke. Baik Pak Novel, itu tadi rasanya udah banyak banget nih saya dapat insight dari Pak Novel. Sobat Aki juga pasti sudah dapat inspirasi banyak nih dari hasil menyimak diskusi-diskusi bincang santai kita. Terima kasih loh Pak Novel untuk Iya, waktunya. sama-sama, Bulis. Kapan-kapan nanti jangan ngapok diundang lagi di podcast Aki karena podcast Aki ini insya Allah akan sepanjang tahun ada Sobat Aki. Sampai seterusnya ya. Iya, oke. Baik Sobat Aki, itu tadi dari kami. Mudah-mudahan bisa menginspirasi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.